Assalamualaikum Sobat HCR. Selamat datang di channel Rama Atmaja Story Official. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di video ini saya akan bercerita tentang Anti, sang cucu dukun santet. Untuk versi treatnya akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi video. Namun sebelum lanjut cerita berdasarkan kisah nyata ini, silakan subscribe dulu channel Rama Atmaja Story Official. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita kisah nyata kami lainnya. Lantas seperti apa ceritanya? Selamat menyimak. Anti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Ia tinggal di daerah pegunungan di desa X yang sekiranya 40 menit dari pusat kota. Intinya di kaki sebuah gunung. Dulu ia sangat pendiam, jarang bergaul dan tidak terlalu suka keramaian. Untuk di luar lingkungan dia biasa saja, tapi kalau masuk lingkup desa jarang punya teman, bisa dihitung dengan jari. Awal Anti kehilangan perawan saat kelas 3 SMP, sekitar umur 15 tahun. Kakeknya terkenal dengan sebutan dukun santet dan tukang perantara pesugihan. Saat Anti berusia 15 tahun menjelang masuk SMA, ia iseng-iseng masuk ruang kerja sang kakek dan ia menemukan kain jarik bertuliskan rapalan-rapalan Jawa yang ternyata itu mantra pengasihan. Lalu ia tanya sang kakek dan beliau menjelaskan tanpa rasa ragu. Jadi isi mantra itu intinya untuk meluluhkan lawan jenis. Tapi sebelum melakukannya harus puasa dulu 3 hari dan merapalkan mantra jam 12 malam di tengah kegelapan tanpa busana. Dan yang terpenting harus tahu weton orang yang dituju. Awalnya Anti cuma penasaran saja dan tidak mau melakukannya. Mendengar syaratnya saja sudah ngeri. Seiring waktu berjalan, saat ia masuk SMA, Anti suka sama cowok, tapi dia sudah punya cewek. Ia adalah kakak kelasnya, kelas 11, namanya Bayu. Mencari-cari info tentang Bayu sampai akhirnya ketemu medsosnya dan Anti kepo-kepoin tentang rumah dan tanggal lahir. Saking niatnya kepo, ia mencari di kalender ponsel sampai ketemu hari dan tanggalnya. Tinggal wetonnya saja yang belum ketemu. Anti tanya teman-temannya yang lahirnya tidak jauh beda dari Bayu, cuma berjarak 1 minggu. Anti menghitung mundur sampai ketemu weton si Bayu, Sabtu X. Saking naksirnya sama Bayu, Anti nekat mencoba apa yang kakeknya bilang dulu. Anti puasa 3 hari, padahal waktu itu hari Rabu. Saat ditanya orang rumah, bilang bayar hutang puasa Ramadan. Setiap malam, Anti rapalkan mantra pengasihan. Di tengah-tengah mantra, sebut nama, tanggal lahir, dan wetonnya. Selama ia rapalkan, selalu ada wanita tua yang datang dan sepasang laki-laki bertubuh besar yang selalu menyutubuhinya saat ia melangsungkan rapalan sambil telanjang. Posisi telanjang sambil sila awalnya. Terus pas mantra mulai dibaca, ada hawa panas. Tidak lama kemudian datang nenek-nenek dengan pakaian kebaya, rambutnya terurai sambil senyum. Dan tidak lama diikuti 2 sosok laki-laki itu. Karena ia merapalkan dengan mata tertutup
di tengah-tengah rapalan seperti ada yang menyentuhnya. Dimulai dari tengkuk dan sentuhan-sentuhan kecil, mulai dari rambut sampai bagian perut. Saat kejadian itu disertai tawa dari nenek tua. Tidak lama seperti ada yang menyuruhnya berbaring. Disitulah kejadian itu terjadi. Kalau kata kakeknya, katanya ini semacam perjanjian. Jadi kita minta tolong sama mereka dan mereka minta imbalan. 3 hari Anti lalui dengan hal yang sama. Awalnya ia pikir tidak berhasil dan kakek bohong soal hal-hal seperti ini. Seminggu setelah Anti melakukan itu, tidak terjadi apa-apa. Saat hari Senin kebetulan mereka satu ekskul dan ketemu. Tiba-tiba Bayu minta nomornya. Seiring waktu berjalan, keduanya pun berpacaran. Perlakuan Bayu memang benar-benar berlebihan menurut Anti. Tapi saat ia tanya ke kakek, itu memang hal biasa yang terjadi jika si target terkena pelet. Sampai suatu waktu keduanya jalan bareng. Saat sedang musim hujan, mereka yang sama-sama sedang dimabuk asmara akhirnya melakukan hal yang tidak seharusnya. Anti yang awalnya hanya menyukai Bayu akhirnya bisa memiliki dia seutuhnya. Setelah kejadian itu keduanya makin intens saat di sekolah, antar jemput setiap hari. Sampai akhirnya ada yang menyadari bahwa Bayu kena pelet. Orang itu kemudian minta bantuan guru agama dan membuat semua usaha Anti sia-sia dan berakhir dengan rasa benci yang luar biasa pada mereka yang berusaha memisahkan Anti dan Bayu. Benci yang semakin hari semakin besar hingga Anti memutuskan untuk meminta bantuan kakek membalas sakit hatinya. Anti membuat mereka sakit berhari-hari hingga mereka meminta maaf padanya, tapi mereka tidak menyadari hal itu. Sejak saat itu Anti memutuskan pindah sekolah karena di sekolah itu ia dijuluki Ratu Pelet. Namun tidak jadi karena ada pekerjaan di kota es menggantikan Bibi di rumah makan karena posisinya yang sedang hamil. Anti tidak betah kerja di rumah makan karena tidak ada teman cewek kalau malam hari, adanya cowok semua. Terus banyak yang bilang kalau sebelum kerja di situ ada yang meninggal di kamar yang ia tempati karena sakit. Pemilik rumah makan juga sering pergi dan yang cowok-cowok kalau malam minggu suka pulang ke rumah, jadi ia sendirian di mes. Katanya pernah ada yang lihat wanita rambut panjang duduk di loteng dan sedang mengintip kalau sampai tengah malam belum pada tidur. Berdasarkan cerita temannya, saat malam ketika ia tidur sama budenya Anti, tapi hari itu sampai larut malam ia belum bisa tidur. Lalu budenya Anti menyuruhnya tidur, tapi saat ia tengok ke arah jendela ada yang sedang mengintip. Tetangga sebelah rumah makan pun pernah melihat. Malam-malam ia mencuci baju. Pas naik ke atas mau menjemur pakaian, ia melihat cewek lagi duduk di loteng rumah bosnya, rambutnya panjang. Untuk yang meninggal, sakitnya tidak diketahui. Tapi katanya sebelum meninggal, ia sempat bilang kalau pas mandi, seperti ada yang mendorong supaya dirinya jatuh, dan itu sering sekali terjadi. Anti pun pindah kerja ke tempat karaoke. Setelah 3 tahun berlalu, ia kembali melakukan kesalahan yang sama, kembali memikat laki-laki dengan hal yang sama. Hingga ia benar-benar dikelilingi laki-laki. Anti tidak peduli dia sudah beristri atau belum, selagi itu membuatnya bahagia,
pasti akan jatuh ke pelukannya. Anti menggunakan mantra pengasih di luar jalur hingga karma pun datang padanya. Salah satu istri sah dari pria itu melabrak Anti dan menyiram. Entah air apa yang membuat mukanya panas dan merah hingga Anti tak mampu menunjukkan wajahnya pada publik. Akhirnya Anti memutuskan memasang susuk pada wajahnya. Tapi sebelum itu, tepatnya seminggu setelah kejadian penyiraman, Anti benar-benar frustrasi. Semua laki-laki menjauhinya karena keadaannya yang saat itu. Hingga ada salah satu temannya, namanya Dian. Dian menyarankan Anti untuk menggunakan susuk di wajah agar mengembalikan aura kecantikannya, sekaligus memikat banyak laki-laki tanpa harus melakukan ritual-ritual gila lagi. Tetapi ia tidak langsung menyetujui saran temannya itu karena sering mendengar akibat dari memakai susuk. Namun setelah dipikir-pikir lagi, dalam keadaannya yang seperti itu, tidak memungkinkan untuk kembali ke kota asalnya. Apalagi sudah bukan sugar baby om-om yang biasa menghidupinya. Pada akhirnya Anti memutuskan menyetujui saran dari Dian. Hari itu juga Anti menelpon Dian untuk mengantarkan ke rumah pemasang susuk. Perjalanan keduanya mulai dengan menaiki bus dari S menuju N. Karena berdasarkan informasi Dian, dukun itu tinggal di salah satu desa di kota P. Keduanya sampai ke N sekitar pukul 3 sore. Lalu mereka melanjutkan ke P dengan menaiki bus. Setelah sampai ke desa yang disebutkan Dian, mereka berdua langsung mencari orang tersebut. Dukun itu bernama Mbah Arga. Setibanya mereka di rumah Mbah Arga, tanpa memberitahu maksud kedatangan, beliau langsung mengetahuinya dan menyuruh Anti masuk ke ruang pribadi tempat kerjanya. Anti disuruh memilih susuk yang akan dipasang pada wajah, sekaligus menjelaskan harga yang harus dibayar. Hanya sekitar 15 menit berlian sudah masuk ke wajahnya. Setelah selesai, Dian memberikan amplop tebal pada Mbah Arga. Dan ternyata mereka sudah kenal sejak lama. Sekitar pukul 9 malam, mereka memutuskan kembali ke S, tapi karena sudah terlalu lelah, akhirnya memilih menginap di salah satu hotel kecil. Lelah yang menguasai badan langsung membuatnya terlelap. Namun belum lama memejamkan mata, sesosok wanita cantik, namun dengan senyum yang menakutkan mendatangi Anti tanpa sepatah kata. Pagi hari, sekitar pukul 8, Anti dan Dian bersiap-siap kembali ke kota S karena dia harus kembali bekerja. Sekitar pukul 3 sore, keduanya sampai di S dan Dian langsung pamit untuk pulang. Setelah semua berlalu, Anti memutuskan untuk pindah kerja ke salah satu tempat karaoke dan diskotik terbesar di kota M dengan wajah baru dan pengalaman baru. Akan tetapi setelah pemasangan susuk tersebut, entah kenapa mereka berdua selalu mengikutinya kemanapun Anti pergi. Setiap malam mereka datang dan selalu membelai tubuh Anti, seakan-akan mereka melakukan hubungan itu setiap malam. Di kota M, Anti tinggal di mes yang disediakan oleh sang pemilik. Apesnya, ia kebagian kamar yang terkenal angker, tapi mitosnya membawa keberuntungan. Sekitar pukul 2 dini hari, Anti baru pulang kerja bersama yang lain menggunakan mobil jemputan, seperti biasanya. Karena lelah yang teramat, Anti memutuskan langsung tidur tanpa mencuci muka terlebih dahulu. Belum sempat ia pejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara bola tenis yang seakan-akan dipantulkan ke dinding kamar, sekitar 3 kali lalu menghilang. Keringat dingin keluar begitu saja.
Anti merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan. Hawa kamar terasa panas meskipun AC ia nyalakan dengan suhu rendah sekalipun. Dengan ketakutan yang teramat, Anti bersusah payah memejamkan matanya yang seakan-akan penasaran ingin membuka selimut yang menutupi seluruh badannya. Seperti ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Entah jam berapa terlelap, ketika Anti bangun sudah ada Mbok Sukmo yang sedang membersihkan kamarnya. Mbok Sukmo bertanya, "Apakah semalam kau baik saja?" Seakan-akan dia tahu ada apa dengan kamar ini. "Tidak apa-apa," Anti menjawab ragu, meskipun penasaran dengan kamarnya. Sekitar pukul 9 pagi, Anti memutuskan untuk melihat ke belakang mes, dan ternyata di sana adalah lapangan tenis. Mungkinkah ada yang bermain tenis, tapi tidak mungkin sepagi itu. Anti meminta teman-teman untuk tinggal satu kamar dengannya, tetapi tidak ada yang berani. Ada yang bilang nanti ada kepala menggelinding, ada kuntilanak, ada bocah main tenis, dan lain-lain. Akan tetapi Pak Doyok menyarankan agar Anti tetap tenang di kamar mesnya. Memang di kamar itu sedikit mistis, tapi masalah kerjaan dan uang ia bakal selalu beruntung. Ada takut, ada senang juga. Mau mencari kamar lain sudah penuh. Mau mencari kos tapi buat apa kalau tinggal di mes lebih irit. Semakin hari gangguan demi gangguan ia rasakan. Mulai dari suara pantulan bola, anak-anak bermain, dan ketukan pintu. Awalnya biasa-biasa saja karena Anti mungkin sudah terbiasa dengan suara-suara seperti itu. Memang benar, kerjaannya selalu lancar tanpa halangan, karena kebetulan ia dapat shift malam bagian diskotik, bukan di karaoke. Anti santai-santai sejenak sebelum ia mandi dan berangkat kerja. Tapi entah kenapa hari itu begitu sepi di dalam mes karena hampir 80% penghuninya shift siang. Ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba tercium bau dupa yang teramat pekat di kamarnya. Dengan rasa takut dan merinding, ia mencari sumber bau. Akan tetapi setelah ia cari, tidak ada sesiapapun yang sedang membakar dupa. Yang lainnya ada yang sedang tidur. Bahkan Pak Doyok sedang keluar untuk membeli makanan. Anti kerja di kota M awal tahun 2014 setelah kejadian di kota S. Sekitar bulan Mei 2014, ia kenal dengan laki-laki, namanya Koh Deri. Dia sudah beristri, tapi selalu berpihak padanya karena susuk pemikat yang Anti miliki. Tapi di sisi lain ada juga temannya yang menyukai Koh Deri dan berusaha mengambil dia dari Anti. Untuk susuk sendiri, nama susuknya Susuk Nyi Blorong. Dan sosok itu selalu mengikuti Anti di belakang sambil menari menggunakan selendang berwarna hijau. Pada bulan Agustus 2014, tidak sengaja memakan sate telur langsung dari tusuknya karena ia pikir mungkin dulu yang dimaksud adalah sate daging. Setelah itu badannya terasa gatal dan panas, muncul banyak bintik merah bernanah. Jadi laki-laki itu tahu segala masa lalu Anti dan dia mau terima Anti apa adanya. Dia jugalah yang membuat Anti menyudahi kegilaan tersebut. Bulan Agustus itu Anti sudah kenal sama laki-laki yang sekarang jadi suaminya. Dan dia paham kalau Anti pakai susuk pemikat. Sengaja ia memberikan sate telur biar susuknya hilang karena dia mau menikahi Anti.
Setelah tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah dan wajahnya penuh luka akibat garukan kuku, cowoknya membawa Anti ke rumah salah satu orang tua yang dikenal sebagai Eyang Bidari. Anti dimandikan. Entah air apa yang membuat tubuhnya panas dan terasa ada yang dipaksa keluar. Ternyata Eyang Bidari saat itu mau mengambil susuk yang Anti pasang di kening dan di dagu. Saat proses pelepasan susuk, Anti selalu dihantui oleh bayangan-bayangan wanita yang selalu mengetuk pintu di tengah malam. Setelah hampir seminggu bolak-balik di kota M, kota P, akhirnya susuk itu lepas dan tubuhnya mulai membaik. Masalah susuk selesai dan tepat di hari ulang tahunnya, sang cowok melamar Anti. Tanpa sepengetahuan dia, Anti kembali memasang susuk di pipi yang masih melekat sampai sekarang. Bulan Mei 2015, keduanya menikah, tapi seakan-akan karma masa lalu selalu mengikutinya. 3 kali hamil selalu keguguran dan setiap minta bantuan orang terdahulu, jawabannya selalu sama, pertanggungjawaban masa lalu. Hingga akhirnya setelah genap 5 tahun menikah, mereka memperbaiki segalanya dan alhamdulillah sekarang sudah hamil 3 bulan. Untuk kakek sendiri saat beliau meninggal, Anti sudah menikah. Meninggal karena sakit, bukan karena hal lain. Sepeninggal kakek, semua yang berhubungan dengan hal-hal seperti itu dimusnahkan, bahkan rumahnya dirobohkan. Akhir dari cerita, Anti sudah susah dihubungi. Awal 2021 ia sakit. 27 November 2021, Anti bisa dihubungi dan saya tanya tentang kehamilannya, tapi janinnya kembali hilang dalam kandungan. Malam itu masih ada, dielus-elus sama suamiku. Pas agak malam sekitar jam 3-an, perutku kram. Paginya, perut aku sudah kosong, jelas Anti via pesan singkat. Anti sudah membuang susuknya dan dia sudah berobat ke sana kemari agar bisa hamil serta punya anak. Tetapi jawaban orang pintar yang dia datangi selalu berbeda. Ada yang bilang karena campur tangan mantan kekasihnya. Ada pula yang bilang ini dan itu, semua mempunyai persepsi berbeda. Namun ada juga yang bilang kalau Anti merusak sesuatu. Sekian untuk cerita Anti, sang cucu dukun santet. Sampai jumpa di cerita menegangkan kami lainnya. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.